沈素冰会有你们这样出色的，是我们功勋一脉的荣耀。的心思，姐姐不懂这些。人家哪有？妹妹，师傅，他还在爹爹临终前许诺，当你那次留下一张字条，就不告。徒儿，你这是？谭云是否喜欢徒儿？可是徒儿不知道。此子前途不可限量。你是女子，又是他手下。正是身为师傅的你。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin nih guys. By the way, Tohosian nih atau Raja Immortal itu harus memindahkan ke channel satu lagi ya guys. Ya karena ada sedikit masalah dengan video Tonghua tersebut, jadi harus dipindahkan nih. Mohon kalian mengerti ya teman-temanku. Oke, hari ini kita bakal masuk ke part 286 nih Tian Zhejun, di mana kita semua bakal melihat. Wah, part ini kacau sih. Si Suping malah mesra-mesraan bersama sang gurunya yaitu Tan Yun. Kalian jangan kaget nanti ya melihat kondisinya. So, maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin biar kalian pada nggak lupa, di mana kita semua sudah melihat Deo Pak Boy udah memilih 2 orang untuk mendampingi dirinya bertarung melawan kedua sekte kuno yaitu Meng Yi dan Xian Er. Barulah setelah itu mereka kembali ke divisi berjasa untuk bersiap-siap pergi ke Istana Jiwa Ilahi mengikuti uji coba kualifikasi. Nah, uniknya kemarin si Nangko Yuchin penampilannya berubah drastis. Rambutnya menjadi putih, mukanya jadi beda. Harusnya ini karena dia yang memakan pil awet muda guys, makanya berubah drastis. Yuchin diberitahukan informasi oleh gurunya agar bersiap-siap, soalnya bakal dijodohkan bersama Lu Yanchen. Mau gimana pun Yuchin menolak, dan uniknya di akhir-akhir Yuchin itu malah memikirkan Tan Yun. Dia berharap si Tan Yun masih hidup dan pengen bertanya satu hal kepada dia guys, yaitu apakah di dalam hatinya Tan Yun ada diriku? Waduh, ketahuan si Yuchin makin suka sama Deo Pak Boy nih. So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. 会找机会亲自前庆儿，你有所不知。 Dengan kemenangan kemarin, divisi berjasa yang baru berdiri itu langsung mendapatkan piala daftar abadi. Tentu membuat Suping bangga kepada para muridnya. Kok bisa? Aku memiliki murid hebat seperti kalian ya? Begitulah kata dia. Orang yang paling berjasa jelas adalah Tan Yun dong. 沈素冰会有你们这样出色的，是我们功勋一脉的荣耀。 Tetapi untuk sekarang, ketiga orang yang terpilih untuk mengikuti uji kualifikasi yaitu Tan Yun, Meng Yi dan Xian Er, mereka dipersilakan untuk beristirahat selama 9 hari. Karena kan setelah itu, mereka bakal berangkat ke Istana Jiwa Ilahi guys. Singkat cerita, 9 hari sudah berlalu. Suping terus menunggu kedatangan gurunya ke tempatnya guys. Sampai-sampai membuat Sujan itu bingung. Ini adiknya nunggu terus-menerus, tetapi gurunya tidak kunjung datang. Besok adalah saatnya untuk mereka pergi ke Istana Jiwa Ilahi. Jadi Suping percaya, sang guru pasti bakal datang untuk menemui dirinya. Si kakak tidak perlu pengakuan dari Suping guys, tapi dia sudah tahu kalau adiknya satu ini tergila-gila kepada gurunya. Sang kakak cuma khawatir kalau Suping tidak kunjung mendapatkan jawaban pasti dari sang guru, itu nanti malah jatuh semakin dalam dan semakin sulit untuk melepaskan diri. Jadi maksud kakaknya si Suping, dia tuh harus menyatakan cinta kepada gurunya biar mengetahui jawaban dari gurunya guys. Jangan terus menahan-nahan seperti ini. Nanti makin lama makin cinta, itu makin susah ngelepasinnya. Nah, seperti itu. 的心思，姐姐不懂这些。人家哪有？
妹妹， Si Suping sih percaya ya dia bisa tinggal di samping sang guru selama-lamanya. Karena sang guru kan udah pernah berjanji kepada ayahnya Suping sebelum meninggal, di mana si guru akan selalu melindungi Sen 能 Suping. 一直留在他身边。他还在爹爹临终前许诺， Sehingga Suping akan terus menunggu dan menunggu sampai sang guru datang untuk menemui dirinya guys. Dan benar aja, tidak lama dari itu, sang guru pun muncul. 我就不信师傅不来看我。 已经很晚了，别等了。懂这些，只希望你幸福。 Membuat Suping senang bukan main dan langsung memeluk gurunya. Dia sangat bahagia karena gurunya sudah datang untuk menemui dia guys. Tidak lupa Sujen memberikan hormat, tetapi melihat tindakan Suping yang sangat tergila-gila, itu membuat Sujen berpikir, ini bocah kalau udah ada gurunya, tidak menganggap aku sebagai kakaknya lagi. Ya, inilah contoh orang kasmaran guys, orang jatuh cinta. Semua orang lain pun dilupakan gitu. Han Yun yang penasaran apakah tetua te ada menitipkan api dan jiwa binatang kepada Suping, tapi sayangnya belum ada. Selain itu, sang guru akan pamit dalam waktu sekitar 1 tahun setengah karena bakal ada hal yang harus dia urus. Baru setelah semua selesai, dia bakal menemui Suping lagi. Nah, sebenarnya dalam hati Suping dia tahu guys, si Han Yun itu kan cuma pengen mengikuti uji kualifikasi Istana Jiwa Ilahi. Kenapa harus menghilang sampai selama itu ya? Hehehe. Suping juga sempat kesal karena terakhir mereka bertemu, gurunya itu tiba-tiba pergi dengan meninggalkan pesan. Sampai-sampai dia meremas tangan gurunya sampai kesakitan tuh. Ini si Suping kalau di hadapan gurunya udah seperti anak kecil gitu ya guys. Suka ngambek dan ya sok-sok imut gitulah. Hehe, manja-manja. 师傅，徒儿给你准备了一些好你那。 Suping meminta sang guru untuk menemani dirinya minum bersama karena dia ingin mengatakan soal beberapa hal terkait orang yang dia cintai. Wadidaw, ya udah pasti Han Yun alias gurunya sendiri ya kan. Tentu aja Han Yun mau minum. Nah, di sini si Han Yun setiap melihat si Suping itu pasti teringat akan mantan istrinya ketika masih jadi dewa guys, yaitu Swan Soalnya mirip. Ada subscriber Mimin yang menyebutkan kalau Suping adalah reinkarnasi dari istri Han Yun di masa dewanya. Jujur Mimin juga berpikir seperti itu kan bisa aja kan. Segera Suping mengeluarkan minuman anggur sebanyak-banyaknya dan mereka pun minum tanpa henti. Wah, mabok nih lama-lama nih. Gak berselang lama, mereka beneran mulai mabok, mulai puyeng tuh guys, palanya. Ini jangan dicontoh ya, tidak bagus nih. Hanya terus berpikir, Suping bukanlah Swan karena kan Swan sudah lama meninggal, tidak mungkin Suping adalah dia. Disinilah Suping ingin mengakui akan orang yang dia sukai. Suping pun langsung maju dan mengatakan kalau dia suka dengan Han Yun. Nah lo, wadidaw, auto kagetlah sang guru ya kan, alias Han Yun sendiri. Tetapi Han Yun senang sekali mendengar perkataan itu. Dia bahkan sok-sokan memuji si Han Yun yang memiliki masa depan luar biasa. Ini namanya memuji diri sendiri. Tapi Suping tidak tahu apakah Han Yun suka sama dia ataukah tidak. Karena si Han Yun kan sudah memiliki seorang tunangan yang bernama Mu Mengyi. Si Mengyi gak cuma cantik, tapi juga berbakat. Jadi gak mungkin seorang Han Yun bisa menyukai diriku, kata si Suping. Han Yun 是否喜欢徒儿？可是徒儿不知道。此子前途不可限量。 Itu cuma membuat Suping menangis terseduh-seduh guys. Nah, sang guru pun dengan pintar mengatakan, mungkin hari ini Han Yun tidak mengungkapkan perasaannya karena si Han Yun dan Suping memiliki hubungan antara murid dan guru. Tapi di masa depan,
bisa aja Tan Yun mengungkapkan perasaannya kan. Nah loh, itu sih pemberian harapan dari si Tan Yun langsung. 你是女子，又是他手下。 Tetapi kalau memang Tan Yun tidak mencintai dirimu, maka gurulah yang akan menjaga Su Ping sampai meninggoy. Sama aja dong. Kan ini guru juga Tan Yun ya kan? Kalau jujur aja, Mimin jadi Tan Yun sih mending ngungkapin identitas, lalu ngaku suka juga sama Su Ping. Kan selesai masalahnya. Tapi Dewa Pak Boy sepertinya tidak ingin kehilangan wanitanya guys. Jadi dia menggunakan segala cara biar wanitanya tetap bersama dia. Hehe. Setelah itu, Su Ping yang terlalu mabuk pun tertidur pulas. Tan Yun melihat Su Ping sangat amat mirip dengan mantan istrinya yaitu Xuan Mau itu sifat dan tariannya itu semua sama. Tapi sayang, orang yang kau sukai adalah aku sebagai muridmu sendiri, kata si Tan Yun. Dan dia pun pergi dari sana. Tapi Tan Yun sebenarnya tidak tahu ya guys. 喜欢的却是身为弟子。 Su Ping sengaja tertidur, di mana dia pas bangun membalas, yang aku sukai justru adalah Anda sebagai guruku. Waduh, mengerikan ya wanita satu ini. Dia pintar guys, sengaja mengajak Tan Yun buat minum-minum. Jadi ketika mereka berdua sama-sama mabok, otomatis kekuatan pendeteksi Tan Yun itu melemah. Jadi si Tan Yun tidak bisa mengetahui apakah Su Ping ini sudah tidur ataukah belum. Sehingga Su Ping bisa mendengar atau menguping apa saja yang dibicarakan oleh gurunya ketika dia tidur guys. Pintar ya kan? Udah 2 kali dia seperti ini. 正是身为师傅的你。 Singkat cerita, besok harinya semua orang sudah bersiap untuk pergi ke Istana Jiwa Ilahi. Ketua Tan Tai lah yang akan membawa mereka menggunakan kapal terbang. Tapi sebelum Tan Yun pergi, dia ingin membawa 2 orang ikut dalam perjalanan ini, yaitu si Ziyan dan Xiao. Ya, semua wanita Tan Yun gak boleh ketinggalan ya guys, harus menemani dia. Untuk sementara masalah divisi berjasa itu bakal diserahkan kepada tetua Qin Feng. Su Ping juga ingin membawa muridnya Nan Gong Rusui. Ini bakal menjadi kesempatan yang cukup bagus, karena nanti kan mereka bakal pergi ke Istana Jiwa Ilahi, di mana di sana ada Nan Gong Yuqin. Kalau semisal Rusui ketemu Yuqin sebagai adik, mungkin dia bisa menenangkan kakaknya yang memiliki dendam kepada murid-murid sekte Huangfu, dan juga membantu dirinya mengenali si Tan Yun yang sangat overpower ya kan. Hihihi. So mari kita lihat kira-kira apa yang terjadi lagi di part 287 episode 308 Ni Tian Zhezhun. Langsung saja jadi guys. Tan Yun itu bakal diajak oleh ketua Tan Tai untuk mengobrol dengan 4 mata alias mengobrol berdua. Nah, ketua Tan Tai sudah mendapatkan informasi soal klan Cinku alias klan Matahari Emas. Tetapi sebelum itu ketua Tan Tai peringatkan kepada Tan Yun dia harus tutup mulut dan merahasiakan semua informasi yang bakal ketua Tan Tai sampaikan. Karena Tan Yun ini merupakan satu-satunya orang yang paling dia hargai dan dia percayai guys. Yang ternyata si ketua Tan Tai memberikan sebuah gulungan yang berisikan nama-nama orang yang dicurigai dia sebagai mata-mata di sekte Huangfu mereka. Wadidaw, sepertinya rencana untuk menghabisi para mata-mata itu udah dimulai ya guys. Tan Yun akan kerjasama dengan ketua Tan Tai buat mengungkapkan kebenarannya. Hehehe, mantap. Seperti biasa, update lagi nanti untuk part 287 episode 308 yang kalian tunggu-tunggu, tentunya di hari Jumat dan seperti biasa di sore hari. Thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu.
kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.